wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia dengan NPM 22010003100083 dan juga rekan saya Ahmad Taufik dengan NPM 220100310033. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan juga prinsip belajar. Selanjutnya, pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujana, yaitu belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Menurut Slameto, menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, Crow and Crow dalam Handani menyatakan bahwasanya belajar adalah upaya memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Syah menyatakan bahwasanya kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, Majid mengungkapkan bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar tersebut. Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya belajar merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan pada setiap individu, di mana perubahan itu berbentuk dari perilaku. Perubahan tidak hanya bertambahnya ilmu, pengetahuan, namun juga berwujud keterampilan, kecakapan, sikap, tingkah laku, pola pikir, kepribadian, dan lain-lain. Jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar menurut Gagne ada 8, yaitu 1. Belajar isyarat atau sinyal learning. Yang kedua, stimulus respon. Yang ketiga, belajar merantaikan. Keempat, asosiasi verbal. Kelima, belajar membedakan. Keenam, konsep learning. Ketujuh, belajar dalil. Dan juga kedelapan, belajar memecahkan masalah. Yang kedua, menurut Bloom, jenis-jenis belajar menurut Bloom ada 3, yaitu yang pertama, cognitive domain, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual. Yang kedua, affective domain, yaitu kawasan yang berkaitan dengan emosional. Dan yang ketiga, psychomotor domain, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf. Selanjutnya, jenis-jenis belajar menurut UNESCO. Menurut UNESCO, jenis belajar dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah learning to know, yaitu apa yang dipelajari, bagaimana cara, dan siapa yang belajar. Yang kedua, learning to do, yaitu membantu seseorang mampu mempersiapkan diri untuk bekerja atau mencari nafkah. Yang ketiga adalah learning to live together, yaitu belajar ini ditekankan seseorang atau pihak yang belajar mampu hidup bersama dengan memahami orang lain, sejarahnya, budayanya, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Yang keempat adalah learning to be, yaitu belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal. Setiap individu didorong untuk berkembang dan mengkonsultasikan dirinya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang mudah diamati. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengalami.
dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima adalah tantangan. Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Selanjutnya, yang keenam adalah balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal ada 4, yaitu intelijensi, karena seorang yang punya bakat tinggi akan berpengaruh di hidupnya. Lalu yang kedua, cara belajar, meliputi waktu belajar, tempat, serta fasilitas belajar. Yang ketiga, minat dan motivasi, karena minat belajar yang besar terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai tujuan. Dan keempat, kesehatan, karena jika seseorang sakit, maka akan mengakibatkan kehilangan motivasi belajarnya. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun tetap kami tunggu. Sekian dari kami. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.